Hasan As-Sadzili rahimahullahu ta'ala yaqulu. Imam Abu Hasan As-Sadzili yang setiap malam Jumat kita fatihain, jadi ada di dalam panduan amaliyah ini, beliau berkata bahwa kulu min atyabit ta'am wa syarabu min aladhi syarab wa namu ala awtasil firash wa albisu alyanis thiyab fa inna ahadakum idza fa'ala dzalika wa qalu alhamdulillahi yastajibu kullu udwin fihi lisyukri bi khilafi ma idza akala khabjus sa'ir bil milhi wa laysa ibadah wa nama 'alal ardi wa syurbul ma'il malih as-sukhni wa qala alhamdulillahilladzi yaqulu dzalika wa 'indahu istahzazu wa ba'du sukhtin min maqdurillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kelanjutan dari pembahasan tentang kita berupaya meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang, bahwa apa yang beliau sampaikan adalah bahwa la yablughul muridu maqama sidqi hatta yazida fi ta'zimi amrillah wa nahyihi fa yaf'alu al-mandub kana wajibun wa yajtanibul makruh kana haramun wa yajtanibul haram kana kufrun wa yanwi bi jamil mubahat khairan libas liyusab ala dalika. Seorang yang berusaha la yablughul murid, seorang yang berusaha untuk menuju jalan Allah tidak akan bisa sampai maqam sidqi, pada maqam sidqi, hatta yazida, sampai ia menambahkan fi ta'zimi amrillah, di dalam mengagungkan urusan Allah, wa nahyihi, dan mengagungkan dari apa yang dilarang oleh Allah. Maka konsekuensinya adalah fayaf'alu al-mandub ka'annahu wajibun. Ketika melakukan amalan sunnah, seakan-akan diamalkan menjadi sebuah kewajiban. Sekali lagi, orang yang menuju Allah tidak akan sampai kepada maqam sidqi sampai dia mengagungkan perintah-perintah Allah. Caranya bagaimana mengagungkan perintah-perintah Allah? Cara yang pertama adalah fayaf'alu al-manduba ka'annahu wajibun. Setiap melakukan yang wajib, yang sunnah, maka lakukan seperti halnya wajib. Contoh misalnya, dalam sholat ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad misalnya doa kunut. Sunnah ab'ad lagi misalnya tasyahud awal. Ini semua sunnah, tapi kita anggap itu wajib. Kita posisikan sebagai wajib sehingga tidak ditinggalkan, tidak meremehkan hal-hal yang sunnah. Ini yang pertama akan menjadikan seseorang sampai kepada maqam sidqi, kedudukan yang benar untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yajtanibul makruh ka'annahu haram. Dia akan berusaha menghindari hal-hal yang makruh seakan-akan makruh itu dihukumi haram. Contoh misalnya,
Yang makruh ya rokok boleh lah. Ya, rokok kan hukumnya apa tuh? Makruh. Kalau wajib, kalau kata orang NU, kiai-kiainya wajib, susah katanya kalau nggak ngerokok dulu puyeng katanya. Secara umum merokok ini hukum asalnya adalah makruh, tapi kita hindari seakan-akan haram. Seakan-akan haram, karena menganggap seakan-akan haram sehingga dihindari. Kemudian yang makruh apalagi? Makan jengkol, pete. Iya. Kan makruh kan? Makruhnya dari sisi apanya sih? Bau. Ya. Kalau makan jengkol gak bau mah gak masalah. Gitu. Seakan-akan dianggap sebagai yang haram. Maka ini yang akan menjadikan ia sampai pada kedudukan yang benar untuk mengagungkan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yajtanibul haram ka'annahu kufrun. Menghindari hal-hal yang haram seakan-akan kalau melakukan haram itu menjadi kafir gitu. Seakan-akan jadi kafir. Contoh misalnya makan yang haram. Wah, kalau saya makan haram nih bisa keluar dari Islam. Atau misalnya menyakiti orang haram. Kalau saya menyakiti orang bisa keluar dari Islam nih, kufur. Karena yang sunnah dianggap wajib, yang makruh dianggap haram, yang haram dianggap kafir, maka dia akan lebih hati-hati. Orang-orang tua kita dulu itu nyontoin. Misalnya, seorang perempuan yang punya junub, orang tua dulu tuh melarang untuk masak. Nggak boleh masak karena lagi punya hadas. Padahal kan itu sifatnya makruh. Tapi karena kehati-hatian, ya kan, kehati-hatian. Kemudian orang tua dulu ngomong, lagi haid jangan deketin orang sakaratul maut, gitu kan. Sifatnya padahal makruh, tapi dianggapnya haram. Bukan merubah hukum, tetapi agar muncul dalam hati ini kehati-hatian. Kalau yang makruh dianggap haram, yang haram dianggap kafir, yang sunnah dianggap wajib, sehingga motivasinya lebih. Motivasinya lebih. Inilah yang dicontohkan, yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Nah, kemudian wa yanmi mi jami'il mubahat khairan. Setiap hal-hal yang sifatnya mubah itu diniatkan sebagai sebuah kebaikan. Liyuthabu ala dzalika, supaya dikasih pahala. Contoh, makan hukumnya apa, Pak? Mubah. Nah, mubah ini harus diniatkan untuk kebaikan. Nah, saya makan biar sholatnya semangat, biar kerjanya semangat, ya kan? Apalagi badannya biar sehat. Kalau diniatkan kebaikan, maka liyutsabu ala dzalika, akan mendatangkan pahala. Walaupun awalnya nggak berpahala, mubah. Mandi misalnya, pagi mandi, siang misalnya mandi, sore mandi, tujuannya supaya badan seger demi kebaikan, supaya badan gak bau demi kebaikan. Maka ini mendatangkan pahala. Sesuatu yang sifatnya mubah diniatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Innamal a'malu bin niyyat. Orang tua kita dulu, kiai-kiai kita, ketika santrinya suruh nyapu, maka begitu nyapu diniatin untuk menyapu hati dari kotoran-kotoran. Ketika santrinya itu disuruh nimba air ke sumur, diminta santrinya untuk niat nimba ilmu, ditumpahkan ke dalam pikiran, perasaan, dan hatinya. Maka tergantung niat. Bahkan sebaliknya, misalnya kita makan apa nih? Ini apa namanya? Ubi.
nguntul, bolet, singkong. Diniatkan begitu dimakan ini daging babi nih, maka jadi daging babi. Haram walaupun itu singkong, walaupun itu ubi. Maka sering saya pasang di status saya, takdirmu, pikiranmu adalah takdirmu. Apa yang kita ucapkan itu sebuah doa. Apa yang menjadi pikiran kita, hati kita, cerita kita itu adalah bagian dari jalan untuk menuju ke sana. Sehingga langkah kita adalah semuanya harus langkah yang baik. Ucapan kita semuanya harus ucapan yang baik. Pikiran kita harus pikiran yang baik. Ada orang yang hidupnya susah sampai kepikiran bunuh diri.